dengan fans. Tong Yao pun bertanya memangnya siapa. Si Cheng menjawab, aku. Jadi mau coba atau tidak? Tong Yao pun bingung coba apaan. Si Cheng sekali lagi menjawab, aku. 谁啊？我要不要试一试？是什么？我 Di sini si Cheng menunggu jawaban Tong Yao. Tong Yao kebingungan harus ngapain. Dia mengira si Cheng menggunakan trik yang sama untuk kerjain dia kembali. Jadi dia pun berkata dia tidak akan masuk ke perangkapnya lagi. Dia ingin pergi, si Cheng memintanya untuk kembali duduk. Tong Yao kembali duduk di depan si Cheng. Si Cheng merasa aneh kenapa Tong Yao jadi ketakutan dan ingin kabur. Memangnya aku memaksamu untuk menikahiku sekarang juga? Tong Yao merasa si Cheng menyatakan cinta dengan nada seperti ini atau ekspresi seperti ini. Bahkan burung merak aja bisa mengkondisikan sayapnya saat ingin mencari pasangan. Dia merasa si Cheng melakukan dengan sangat galak. Si Cheng bertanya kalau aku sedikit lembut, apa kau akan menyetujuinya? Tong Yao pun terdiam. Si Cheng kesal banget dan rasanya ingin memukul Jian Yang dan Tai Lun. Tong Yao merasa ini tidak ada hubungannya sama mereka. Si Cheng merasa gara-gara mereka lah Tong Yao memandang semua pemain e-sport adalah bandel. Si Cheng awalnya ingin mengungkapkan cintanya saat kejuaraan selesai. Namun dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia takut akan muncul Tai Lun yang lain dan membuat Tong Yao semakin membenci pria dari kalangan e-sport. Si Cheng menjelaskan pria di kalangan e-sport banyak yang buruk. Namun dirinya tidak seperti itu. Keduanya pun terdiam. Namun Tong Yao merasa ingin membahasnya setelah pertandingan selesai. Si Cheng sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia takut Tong Yao benar-benar jadi bifuni. Dia pun bertanya, apakah cinta dia bertepuk sebelah tangan? Jika memang iya, kenapa saat itu Tong Yao memintanya untuk tidak menemui wanita kencan butanya? Dia pun bertanya apakah dia akan ditolak. Tong Yao menjawab tidak berani. Jadi kau sudah menerimaku? Tong Yao pun menjawab juga tidak. Si Cheng merasa Tong Yao minta dipukul. Tong Yao protes dan berkata, nada bicaramu seperti seorang ketua tim, seorang ayah dan sebagainya. Tidak seperti nada bicara seorang pacar. Si Cheng pun tersenyum. Tong Yao berkata bukan itu maksudnya. Turunkan senyumanmu. Si Cheng memegang tangan Tong Yao. Si Cheng yang berkata nada seorang pacar atau tidak. Mana kamu bisa tahu jika tidak mencobanya. Tong Yao pun segera menarik tangannya. Si Cheng memberi waktu 2 jam untuk Tong Yao berpikir. Dan meminta Tong Yao memberi jawaban jam 9 malam. Karena itu adalah jam penentuan si Cheng bisa tidur atau tidak. Tong Yao hanya bisa diam dan mengikuti aja kemauan ketua timnya ini. Keduanya pun keluar melakukan wawancara. Mereka menjawab beberapa pertanyaan, di mana ada pertanyaan terakhir dilontarkan, apakah mereka mau berpacaran dengan orang dari dunia e-sport. Si Cheng menjawab kenapa tidak. Namun Tong Yao hanya terdiam. Si Cheng bertanya kau tidak mau. Keduanya pun saling pandangan. Tong Yao pun hanya bisa menjawab tidak tahu. Saat perjalanan pulang, Tong Yao memandang jam tangannya. Dia memikirkan jawaban yang harus diberikan kepada si Cheng. Di mana dia pun sedikit mengenang kebaikan-kebaikan si Cheng terhadap dirinya. Betapa perhatiannya si Cheng terhadap dirinya selama ini. Tong Yao di ruang latihan. Tong Yao selalu memandang ke arah kursi si Cheng. Dia pun terlihat sedang menunggu kepulangan si Cheng. Tong Yao mendengar suara mobil si Cheng. Dia pun buru-buru keluar GH. Dia pergi menemui si Cheng. Si Cheng menghitung waktu. Saat ini dia menanyakan jawaban Tong Yao. Dia meminta Tong Yao berpikir dulu sebelum menjawab. Tong Yao melihat seekor kucing keluar dari jaket si Cheng. Si Cheng pun kembali menghitung waktu. Jika dalam beberapa detik ini aku masih lajang, aku akan membawa pergi kucing ini. Tong Yao yang kesenangan pun langsung memeluk si Cheng. Si Cheng melihat ke arah Tong Yao. Tong Yao bertanya apa yang kamu lihat. Si Cheng berkata aku melihat kucing dan orangku. Tong Yao sedikit ngoceh dengan trik yang digunakan si Cheng. Si Cheng tidak peduli caranya gimana, yang penting dia berhasil mendapatkan Tong Yao. Tong Yao berkata dasar preman. Tong Yao menelpon Jin Yang dan memintanya datang. Jin Yang pun buru-buru datang ke GH ZGDX karena dikabarkan akan ada berita besar. Saat di GH,
Jin Yang hanya melihat Tong Yao tersenyum-senyum memandang kucingnya. Jin Yang pun mempertanyakan berita yang dimaksud oleh Tong Yao. Tong Yao pun akhirnya berkata kalau di antara dirinya dan ketua tim ada hubungan yang susah untuk dijelaskan. 就是这样。 Jin Yang pun bertanya berkali-kali dan memastikan maksud dari Tong Yao. Tong Yao hanya bisa menjawab begitulah. Jin Yang makin semangat dan memastikan Tong Yao dan Si Cheng. Tong Yao memintanya diam karena yang lainnya belum mengetahui hal ini. Jin Yang sangat bangga kepada sahabatnya ini bisa berpacaran dengan Si Cheng yang sangat terkenal dengan kehebatan permainannya. Tong Yao meminta Jin Yang mengecilkan suaranya. Jin Yang sempat mengejek Tong Yao yang berasa kena tamparan besar karena selama ini bersumpah tidak mau berpacaran dengan pria e-sport. Jin Yang pun hanya bisa mengejek dan mendukung sahabatnya saja. Tong Yao menghampiri Si Cheng. Dia bertanya, Si Cheng berbicara dengan siapa? Si Cheng menceritakan jika dia mengajak Paus untuk minum-minum. Namun Paus menolak karena mereka sekarang ada jam malam. Tong Yao pun meneriaki Xiaorui dan meminta Xiaorui memberlakukan jam malam juga. Namun Xiaorui merasa ZZDX tahu diri, jadi hal itu tidak diperlukan. Tong Yao merasa Si Cheng baru saja mengajak marksman sebelah untuk minum-minum sambil menunjuk Si Cheng. Si Cheng malah menggenggam tangan Tong Yao. Tong Yao meminta Si Cheng melepaskannya namun Si Cheng menolak. 酒包是不是饿了？啊？ Di sini mereka pun tarik-tarikan. Di sini Xiaorui memanggil Tong Yao untuk melihat keadaan kucingnya. Si Cheng pun masih iseng tidak mau melepaskan tangan Tong Yao. Namun Tong Yao berhasil melepaskannya dan pergi. Si Cheng tersenyum tipis melihat Tong Yao. Ia pun mengirim pesan kepada Tong Yao dan berkata tangan Tong Yao sangat lembut. 你的手好软，比我过得好。 怎么了？ 我睡。 小葱也是弟。 Tong Yao kembali ke kamarnya. Dia membaca gosip yang sedang heboh di mana Aijia dan Jin Yang digosipkan berpacaran. Banyak yang bertanya-tanya tentang hubungan Jin Yang dan Aijia. Karena Jin Yang sering tertangkap kamera sedang berkunjung ke GHYQBC. Netizen yang mengatakan jika Aijia habis-habisan menghidupi Jin Yang yang pengangguran. Karena Jin Yang sering terpotret menggunakan barang-barang mahal. 你喝吗？都写的明明白白了。哦，能领我1年伙食费了。 爱家吃。 静阳，你没事吧？ Aijia pun melakukan siaran langsung. Dia memberikan klarifikasi dan berkata jika dialah yang mengejar-ngejar Jin Yang. Justru dirinya lah yang dibiayai oleh Jin Yang. Jin Yang pun masuk ke siaran langsung dan berkata jika barang-barang yang dia pakai adalah asli, yang dihasilkan dari kerja kerasnya. Jin Yang kesal sampai berkata jika Aijia memberikan mobil untuk dirinya. 看这个，我爱家送我的周年礼物。 哎，你们别听他瞎说。 Aijia pun berusaha menjelaskan perihal mobil, semuanya tidak benar. Dia mana sanggup membeli mobil itu. Tong Yao mengirim pesan dan berkata Jin Yang sangat berani maju menghadapi masalahnya. Si Cheng mengirim pesan kepada Tong Yao dan berkata dia kangen. Dia pun berniat mengantar minuman kepada Tong Yao. Semuanya memandang ke arah Si Cheng. Dan mereka pun kembali memandang PC lagi. Si Cheng buru-buru naik ke atas dan mengetuk pintu kamar Tong Yao. Tong Yao aneh dengan kelakuan Si Cheng. Si Cheng tidak hanya mengantar minuman, dia pun masuk ke dalam kamar Tong Yao. Dia mendorong Tong Yao dan berkata dia merindukan Tong Yao. Tong Yao bertampang sangat murung. Si Cheng bertanya ada apa. Tong Yao sedang merisaukan tentang tim DQ5 yang mengalami perubahan manajemen karena Tai Lun dan masalah yang sedang dialami Jin Yang serta Aijia. Apalagi digosipkan jika Aijia membeli mobil untuk Jin Yang. Si Cheng merasa itu masalah fans mereka kenapa marahnya kepada dirinya. Tong Yao pun memperlihatkan beberapa fans Si Cheng yang memintanya untuk tidak boleh berpacaran dan sebagai macamnya. Si Cheng merasa ini tidak mewakili kontestan. Hal ini tidak adil baginya. Tong Yao pun minta Si Cheng untuk tetap jadi lajang dan fokus pada permainannya saja. Si Cheng tidak mau, dia pun berkata, hal ini tidak perlu diumumkan. Begini saja sudah cukup baginya. Dia tidak akan memaksa Tong Yao untuk mengumumkannya. Si Cheng menjelaskan hal-hal yang membuatnya tertarik dengan Tong Yao. Tong Yao pun mendorong Si Cheng untuk segera pergi dari kamarnya. Chopeng bertanya kenapa lama banget mengantar minuman. Si Cheng memberikan alasan kenapa lama. Chopeng merasa Tong Yao yang sangat berani menyuruh ketua tim mengantarkan minuman. 是啊。 Tong Yao datang menonton pertandingan YQCB. Semua fans senang melihat Tong Yao duduk di kursi penonton. 帮我签个名可以吗？好，谢谢。 Jin Yang juga datang namun beberapa fans ada yang menggosipkan Jin Yang. Jin Yang tidak mau merespon mereka. Tong Yao kedatangan fans setianya dan meminta tanda tangan kepadanya. Tong Yao sangat senang
Akhirnya dia memiliki fans yang mencintainya. 是你啊，是我，真的太惊喜了，完全没有想到是有粉丝的人啊，好膨胀。 Si Cheng melihat Tong Yao kesenangan. Tong Yao pun mengirim pesan kepada si Cheng. Dia menceritakan kalau dia senang memiliki fans dan sebagainya macamnya. Si Cheng berkata dia melihatnya. Tong Yao bingung kenapa si Cheng bisa tahu. Si Cheng meminta Tong Yao melihat ke atas, dia pun melambaikan tangannya. Para fans akhirnya menyadari jika si Cheng datang melihat ke arah fans. Semua fans pada heboh. Si Cheng pun berkata kepada Tong Yao, dia tidak boleh melompat kemana-mana saat dia tidak melihatnya, bahkan sama wanita juga tidak boleh. 别一秒看不住就在外头上蹿下跳勾。